Hai teman-teman semuanya. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika membaca atau mendengar kata rasisme? Mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah kekerasan fisik atau kata-kata yang menyakitkan. Tapi sebenarnya rasisme tuh punya banyak bentuk yang lebih kompleks. Bahkan sering tanpa kita sadari ada dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada rasisme individual. Rasisme ini adalah bentuk rasisme yang paling mudah dikenali karena dilakukan secara langsung oleh seseorang terhadap orang lain. Contohnya pelecehan secara verbal, intimidasi, penolakan pelayanan, bahkan kekerasan fisik yang didasarkan pada ras atau etnis seseorang. Yang kedua adalah rasisme institusional atau rasisme sistematik. Nah, ini lebih berbahaya loh teman-teman, karena tertanam dalam kebijakan suatu prosedur pada sebuah organisasi. Misalnya, perusahaan yang secara tidak langsung menolak pelamar kerja dari etnis tertentu, atau sekolah yang memberikan perlakuan berbeda pada siswa berdasarkan latar belakang rasnya. Nah, yang ketiga ini rasisme struktural. Ini adalah ketidaksetaraan yang sudah mengakar dalam struktur masyarakat kita. Contohnya, kesenjangan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, atau perbedaan kualitas layanan kesehatan antar kelompok ras. Bentuk rasisme ini paling sulit diatasi karena sudah menjadi bagian dari sistem sosial. Yang keempat ada rasisme kultural. Ini terjadi ketika suatu budaya dianggap lebih superior atau mendominasi dari budaya lainnya, sementara budaya kelompok lain diremehkan atau bahkan dihapuskan. Misalnya, memaksakan bahasa atau tradisi dari suatu budaya sambil melarang atau mencemooh tradisi dari budaya lainnya. Selanjutnya, yang kelima ada rasisme internalisasi. Ini yang paling menyedihkan, yaitu ketika korban rasisme mulai mempercayai stereotip negatif tentang kelompok mereka sendiri. Mereka bisa jadi malu dengan identitas rasnya sendiri dan berusaha menjadi seperti kelompok yang lebih dominan. Nah, dan yang terakhir ada rasisme mikroagresi atau mikroagresi rasial. Ini adalah tindakan atau ucapan yang tidak disengaja tapi sebenarnya mengandung stereotip atau penghinaan. Misalnya bertanya, "Kamu asli dari mana?" berulang kali, atau mengatakan, "Wah, kamu pintar ya," padahal gini, yang mengandung asumsi-asumsi negatif dari orang lain. Nah, dengan memahami berbagai bentuk rasisme ini, kita jadi lebih peka terhadap tindakan atau ucapan yang mungkin tanpa sadar kita menyakiti orang lain. Rasisme bukan hanya tanggung jawab korbannya untuk menghadapi, tapi tanggung jawab kita semua untuk melawan. Dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil dalam keseharian kita. Jadi, mari kita saling ciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghargai dan merayakan keberagaman. Pengaruh rasisme terhadap anak SD sangat signifikan dan muncul dalam berbagai aspek, khususnya pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak. Ada beberapa poin utama dalam pengaruh rasisme tersebut. Pertama, dampak psikologis dan emosional. Rasisme ini membuat anak menjadi merasa tidak nyaman, malu, rendah diri, dan kehilangan rasa percaya diri. Sebab, anak yang menjadi korban rasisme sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Mereka dapat merasa tersaingi dari lingkungan sosial dan menjadi insecure karena ejekan atau diskriminasi terkait warna kulit, ras, atau latar belakang etnis. Dampak ini bisa mengganggu kesehatan mental dan menghambat perkembangan kepribadian anak. Yang kedua, dampak sosial. Rasisme membuat anak sulit bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sebab, anak yang mengalami diskriminasi cenderung menarik diri, merasa malu, dan enggan berpartisipasi dalam kelompok sosial. Hal ini menyebabkan gangguan keterampilan sosial dan meningkatkan risiko isolasi sosial. Lingkungan sekolah yang mengandung rasisme juga berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok yang merusak keharmonisan. Yang ketiga, dampak akademik. Rasisme berdampak negatif pada motivasi dan presentasi belajar anak.
Sebab anak yang mengalami perlakuan rasis sering merasa kurang dihargai dan tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam pendidikan. Hal ini bisa menyebabkan penurunan performa akademik, kesulitan belajar, dan peningkatan risiko putus sekolah. Yang keempat, jangka panjang. Dampak rasisme pada masa sekolah dasar dapat berkelanjutan hingga dewasa, mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kemampuan sosial anak di masa depan. Ini juga berpotensi memperkuat kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan ini, sangat penting untuk memberikan edukasi anti rasisme sejak dini dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif agar perkembangan anak SD tidak terganggu oleh pengaruh negatif rasisme. Guru, orang tua, dan bahkan pihak sekolah perlu bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi rasisme demi kesejahteraan anak. Tantangan ketika kita menghadapi atau bertemu dengan orang yang rasis kepada kita, yaitu adalah mereka sudah menganggap bahwa rasisme tersebut menjadi sebuah candaan yang berawal dari lingkungannya atau dari pengalaman masa lalu mereka. Nah, jadi ketika kita ingin menegur ataupun ingin mencegah hal tersebut terjadi, malah akan menimbulkan konflik yang baru karena mereka sudah menganggap bahwa hal itu adalah hal yang sudah biasa bagi mereka. Iya, dan di beberapa lingkungan pun ketika kita sudah bilang kayak itu tuh rasisme, nah mereka tuh menganggap kayak kamu mah mungkin beda pola pikir sama kita, itu mah candaan, dan itu padahal sangat berefek kepada korbannya gitu. Betul sekali. Efeknya tuh ke mental korbannya, kayak merasa sedih, merasa tertekan, merasa marah, tapi korbannya tuh nggak bisa apa-apa karena merasa kayak mungkin itu sudah pola pikir dari mereka, jadi tidak bisa membela dirinya gitu. Betul. Kurangnya pengetahuan juga menjadikan tidak semua orang paham apakah hal itu rasis atau tidak gitu. Jadi tidak semua orang bisa mendiagnosa apa yang terjadi dengan mereka itu adalah sebuah rasisme. Mungkin saja dia merasa mungkin bercanda gitu. Nah, yang terakhir ada solusi. Solusi bagaimana cara kita menghadapi orang atau siswa yang rasis. Yang pertama, tegur dengan bijak. Jelaskan bahwa sikap rasis bisa menyakiti perasaan orang lain. Gunakan kata-kata yang lembut, seperti kata-kata seperti itu bisa loh menyakiti teman kita, bisa buat dia sedih. Semua orang kan berhak dihormati. Yang kedua, berikan pemahaman. Ajak mereka belajar bahwa setiap orang berbeda tapi sama berharganya. Misal cerita, film, atau kegiatan yang mengandung sikap toleransi. Yang ketiga, jadilah contoh yang baik. Jika kita sebagai guru, tunjukkanlah sikap saling menghargai perbedaan lewat tindakan sehari-hari. Misalnya, mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, ada bangun suasana kelas yang inklusif. Kita sebagai guru bisa saja membangun kelas belajar secara berkelompok, membangun siswa berkelompok untuk belajar bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu dengan siswa yang berbeda-beda suku, ras, agama, dan latar belakang. Itu juga dapat membangun mereka untuk adanya rasa toleransi.